Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini 25 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana dan Lula lagi ngerawat Bu Diana di rumahnya Pak Arman. Lalu Nana juga menanyakan kepada Pak Arman, "Itu lukisan siapa?" Kata Lula kepada Pak Arman, "Itu lukisan Bu Diana." Lalu terlihat singkat cerita Lula dan Pak Arman juga menyuruh Nana sama Bu Diana suruh ngelukis karena dia senang ngelukis. Tiba-tiba terlihat lagi ngelukis, Nana sama Bu Diana sangat tersenyum dan dia juga sambil pandang-pandangan. Lalu di sisi lain Pak Arman yang lagi melihatkan dan dalam batinnya, "Memang benar, ini istri saya itu sama Nana memang saudara. Memang Nana itu anak kandung istri saya," kata Pak Arman. Lalu singkat cerita Pak Arman juga akan ikut lomba lukis dan dia juga pergi untuk menuju ke tempat lomba lukis. Pas di mobil tiba-tiba tasnya Bu Diana jatuh ke bawah. Lalu yang diisinya tasnya itu juga tabur di bawah dan dilihatin oleh Nana. Dan Nana juga sangat kaget dan terkejut, kok ini bisa sama, semua perabotan yang ada di tasnya Bu Diana sama dengan yang ada di kotak hitam itu, kata Nana dalam hatinya. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu, si Broko Kroni dia sangat gelisah karena mobilnya dibawa minggat oleh perempuan yaitu oleh selingkuhannya. Lalu di sisi lain lagi di sini terlihat Dewa dan Nana. Nana menunjukkan foto video USG-nya kepada suaminya. Dilihat Dewa juga sangat sedih sambil menangis sambil melihatkan foto anaknya yang ada di video itu. Lalu keesok harinya dia lagi sarapan pagi, tiba-tiba ada telepon dari Lucky. Lalu singkat cerita Dewa juga pergi ke kantor dan dia sampai ke kantor dan dia juga ngomong sama Lucky. "Ada apa sebenarnya Lucky?" kata Dewa kepada anak buahnya. Lalu Lucky juga menjawab, "Pokoknya kamu masuk aja, ada klien kita yang kemarin dianterin barang-barangnya." Lalu Dewa juga masuk ke dalam dan tepat sampai ke dalam kliennya itu juga sangat marah kepada Dewa. Lalu singkat cerita kliennya itu juga cuman ngegos aja kepada Dewa. Tiba-tiba Dewa dikasih sebuah map. Lalu Dewa juga melihat map itu. "Apa maksudnya ini?" kata Dewa kepada kliennya itu. Lalu kliennya itu sambil tertawa dia kepada Dewa ngomong, "Kamu sudah masuk ke perusahaan besar," kata kliennya Dewa. Terlihat Dewa juga sangat senang melihat kontrak kerjanya sama proyek gede itu yang dikasih kliennya itu. Lalu di sini juga kliennya itu juga dia pamitan pergi dari kantor Dewa. Pas dia pergi, Dewa juga dia sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, dia sudah bergabung sama PT besar. Dan Dewa juga memanggil anak buahnya semua dan dia juga ngomong sama anak buahnya, "Sekarang kantor ini tidak nyewa lagi, sudah kita beli," kata Dewa kepada anak buahnya. Dan ini sisa uangnya. Di sini juga anak buahnya tepuk tangan dan nggak lama kemudian dia juga udah beres, dia langsung kerja. Tiba-tiba datanglah Nana dan Lula mengantarkan makanan siang. Lalu singkat cerita di saat ini juga mereka pada makan. Lalu di sisi lain di rumah sakit Pak Arman lagi menungguin istrinya yaitu karena keracunan. Dia dipanggil oleh dokter. Lalu Pak Arman juga ngomong, "Bagaimana hasilnya Dok?" kata Pak Arman kepada dokter itu. "Ini benar-benar Bu Diana itu keracunan makanan," kata dokter kepada Pak Arman. Lalu dilihat Pak Arman juga dia dalam batinnya sangat geram. Dia ngomong dalam batinnya, "Apakah Lula dan Nana yang ngeracunin istri saya?" "Tapi tidak mungkin," kata Pak Arman.
Pak Arman juga tidak banyak cerita, singkat cerita dia juga langsung menuju ke rumahnya Nana. Pas dia masuk, dia menanyakan kepada Bu Farah, "Kemana Nana? Saya mau menanyakan siapa yang racun istri saya," kata Pak Arman kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah menjawab sambil geram, "Bukan Nana dan Lula yang racunin istri kamu," kata Bu Farah. "Berarti kalau bukan Nana dan Lula, berarti kamu yang racunin istri saya," kata Pak Arman kepada Bu Farah. "Ya, saya yang racunin istri kamu karena saya dendam sama kamu," kata Bu Farah kepada Pak Arman. Terlihat Pak Arman juga sangat geram dan dia juga langsung Bu Farah juga dia disenderkan ke dinding kena pintu, dan Pak Arman juga ngomong, "Pokoknya saya akan balas perbuatan kamu ini Farah," kata Pak Arman sambil Bu Farah disenderin ke tembok. Lalu keesok harinya di sisi lain si Alia Sildatel sama si Ken Calvin tiba ke rumahnya udah habis meeting. Tiba-tiba datanglah Bu Sari. Lalu Bu Sari juga duduk dan dia juga ngomong kepada si Alia Sildatel sama si Ken Calvin, "Saya mau nanya kepada kalian, bagaimana hubungan kalian itu?" kata Bu Sari kepada si Ken Calvin sama si Alia Sildatel. "Kamu cepat-cepat nikah karena saya malu sama tetangga," kata Bu Sari kepada si Alia Sildatel. Terlihat si Alia Sildatel juga si Nurul Tunjung juga sangat kaget dan si Ken Calvin juga sangat kaget. Kita semua penonton di sini pasti setuju bahwa kalau si Alia Sildatel dinikahkan sama si Ken Calvin. Lalu terlihat Bu Sari juga ngomong lagi kepada si Alia, "Kalau kamu tidak nikah sama Calvin, tidak mau menikah sama Calvin, kamu harus pergi dari rumah saya," kata Bu Sari kepada si Nurul Tunjung. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu Suketi, dia sudah pulang belanja dari supermarket. Dia ngomong kepada si Livia, "Saya tadi melihat mobilnya Pak Roni di jalan, tapi yang saya heran yang bawanya itu adalah perempuan dan dia kena razia." Lalu dikasih tahu kepada Livia dan Livia juga membawa Suketi ke kantornya si Bro Koko Roni. Lalu si Roni di kantornya dia lagi menghibur perempuan itu yang mobilnya kena tilang. Dia tidak sadar bahwa Livia datang ke kantornya. Dia sudah melihat kelakuan dia di kantornya. Lalu Livia juga dia sangat geram dan langsung masuk ke dalam kantornya si Bro Koko Ronai. Terlihat si Ronai juga dia sangat kaget dan terkejut dan dia juga langsung memarahin si Bro Koko Ronai. Terlihat si Livia juga pas dia mau menampar perempuan itu tiba-tiba perutnya sakit kram. Lalu di sini juga si Livia juga langsung pingsan dan si Bro Koko Ronai juga dia sangat panik melihat istrinya langsung pingsan. Dan si Livia juga langsung dibawa ke rumah sakit oleh si Bro Koko Ronai karena Livia lagi hamil dan takut kenapa-napa sama kandungannya. Lalu di sisi lain terlihat di kantornya Dewa pas lagi kerja tiba-tiba ada telepon bahwa kliennya ada yang ngancam lagi. Dia minta perlindungannya. Singkat cerita Dewa sama Lucky juga dia pergi ke rumah kliennya itu. Terlihat kliennya itu lagi ditarik-tarik oleh preman suruhan karena masalah bisnis. Lalu tiba-tiba datanglah Dewa dan Lucky. Terjadilah di sini perkelahian antara Dewa sama preman yang mengganggu kliennya itu. Tapi tidak lama kemudian preman itu bisa dikalahkan oleh Dewa sama Lucky. Tapi di sini Dewa juga sangat naas pas dia mau pulang karena dia terkapar. Tiba-tiba Dewa dibokong dari belakang. Lalu datanglah Lucky, dia menolong Dewa dan Dewa juga langsung dilarikan ke rumah sakit karena dibokong ditusuk dari belakang oleh preman itu.
Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini 25 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.